Ya, netizen PR kita tahu dalam kondisi seperti ini banyak yang kena imbasnya. Kita semua, dalam semua lini. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk tetap strong gitu kan ya, untuk tetap kuat dan untuk tetap bisa melakukan apapun meskipun kita berada di rumah, meskipun kita dalam kondisi saat ini eh, pandemi COVID-19. Ya, karena itu saya hari ini mengundang ke seorang kreatif trainer, Gali Sedayu, untuk kita ajak berbincang dan ngobrol-ngobrol. Sebagai seorang kreatif trainer tentu saja mungkin ada hal, ada rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari, kemudian hari ini harus berhenti semuanya. Dan untuk menyikapi itu apa yang dia lakukan? Kita tanya-tanya ya. Halo, apa kabar Mas Gali? Baik, halo Mas Toto. Sehat-sehat ya? Kabar baik. Nah, kiranya Mas Toto juga sehat selalu ya. Betul-betul. Ya beginilah, terpaksa kita cerita dan ngobrolnya nggak bisa di studio tapi lewat Zoom aja ya. Gak apa-apa. Kan Zoom is the new Google sekarang. Katanya begitu. Gak apa-apa, kita manfaatin aja lah. Tadi saya janjian sama Mas Gali, terus Mas Gali bilang, siang jam segini ada meeting, sorenya juga ada meeting. Jadi justru di tengah kondisi di rumah aja ini meeting terus, Mas. Awalnya sih sebenarnya waktu pas masa pandemi sih enggak sih. Gitu kan. Karena kayak Zoom aja kan dulu saya belum kenal gitu. Iya. Tapi kan mau nggak mau tuh, akhirnya kan orang kayaknya seperti dipaksa gitu. Akhirnya harus bersentuhan dengan Zoom dan ternyata memang semua aktivitas itu sekarang dilakukan dengan virtual gitu, dengan cara apapun gitu. Betul. Jadi, Tapi kan pekerjaan atau juga hal-hal yang biasanya Mas Gali lakukan, entah itu mungkin di Indonesia atau mungkin di luar negeri, itu kan sesuatu yang dilihat, orang bisa datang, orang bisa sentuh mungkin dan sebagainya. Hari ini kan nggak bisa, Mas. Itu gimana kondisinya hari ini? ya memang sih sebenarnya di masa pandemi ini yang kita lakukan sebenarnya nggak bisa sebanyak atau sebebas yang dulu gitu ya, waktu sebelum masa pandemi ini gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau misalnya kita hanya berdiam diri gitu ya, terus udah aja menanti supaya pandemi ini selesai gitu, kalau menurut saya juga nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi udahlah gitu loh, intinya jangan berdiam diri, tetap produktif, apa yang bisa kita lakukan meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Ya apa ya, kalau meeting online semuanya, kalau harus berbagi online ya gitu, semua dilakukan secara daring. Gitu. Oke. Dan itu sudah dilakukan sejak memang kita masuk ke masa-masa PSBB ini ya, Mas ya? Iya sih, saya kebetulan dulu kayaknya kebayangnya tuh cuman awal kita dihimbau untuk self quarantine. Itu 2 hari lah saya istilahnya GJ gitu, nggak jelas gitu kan, 2 hari doang gitu. Tapi setelah itu mulai kenal virtual activity, ya udah akhirnya semua jadi kayak biasa gitu. Bahkan kayaknya malah bisa juga ya waktunya tersita dengan aktivitas yang kita lakukan di rumah aja gitu. Kayaknya banyak orang yang pengen tahu dan pengen dengar juga, atau hari ini sebetulnya banyak orang sedang mengeluh, aduh rencana saya buyar semua, begitu kan ya? Iya betul. Nah, apakah ada rencana-rencana Mas Gali juga yang pada akhirnya terganggu? Tapi saya ingin tahu juga supaya kita bisa memberikan motivasi buat yang lainnya juga ya, Mas Gali. Apa yang Mas Gali lakukan setelah itu? Iya sih, sebenarnya memang keganggu banget ya. Misalnya salah satunya kan karena saya kan bergerak juga jadi konsultan festival nih misalnya gitu ya. Nah ini harusnya bulan Juli ini tuh saya udah bikin festival di Inggris misalnya, itu udah otomatis dibatalin gitu loh sampai tahun depan gitu. Oke. Lalu bulan April kan kemarin harusnya ada kayak kita lagi merayakan konvensi Asia Afrika. Ya. Saya punya satu konten kegiatan itu juga terpaksa batal gitu. Dan ada beberapa kegiatan yang lain yang sifatnya memang harus dilaksanakan outdoor di luar, melibatkan banyak orang gitu ya. Dengan kondisi ini ya
terpaksa memang nggak bisa dilakukan. Oke. Tapi yang udah mau seperti itu kita terima aja gitu. Karena semuanya bahkan ada yang lebih berat sebenarnya, kayak teman saya sendiri dia harus merumahkan ada sekitar 200 lebih karyawannya, bayangin. Apa yang Mas Gali lakukan untuk ya setidaknya membuat planning ke depan, dan mungkin ada hal yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang menarik itu adalah saya jadi punya waktu banyak untuk belajar sih sebenarnya. Jadi intinya saya jadi belajar kira-kira mencari peluang apa lagi nih gitu loh di bidang kreatif gitu yang bisa kita jual, yang tetap kita tetap produktif gitu. Sebagai contoh misalnya kayak saya udah mulai jualan modul-modul pembelajaran gitu secara elektronik gitu loh. Yeah. Jadi kan biasanya kalau dulu saya ngasih seminar misalnya gitu atau workshop. Nah, itu kan materinya itu kan ya udah dibagi, dipresentasiin gitu loh. Tapi kalau sekarang itu ternyata ya istilahnya ternyata ada juga, saya baru mulai kan ini. Jadi ternyata ada juga orang yang mau beli gitu. Modul-modul pembelajaran gitu. Mau topiknya apa? Tentang fotografi kah, tentang event management kah, pokoknya yang berhubungan dengan kreativitas itu salah satu aja. Dan kedua misalnya kayak kita bisa jadi konsultan online juga kok, ada beberapa institusi saya jadi dapat kerjaan itu jadi dari konsultan online gitu. Ya selain tentunya misalnya kayak program webinar ya, tapi yang diselenggarakan oleh misalnya pemerintah atau swasta gitu. Karena kalau komunitas sih udahlah kita berbagi aja gitu. Betul. Nah, jadi sebetulnya ini bagi yang nonton ini ya, apapun yang sedang dalam kondisi kita, apapun hari ini bisa diusahakan kok, begitu ya. Paling tidak, artinya kita memang harus tahu apa potensi diri dulu mungkin ya, Kang Gali ya? Iya, sebenarnya sih intinya bahwa kita harus percaya sih, sebenarnya kita harus percaya bahwa kan kita dikasih akal ya sama sang semesta itu gitu. Jadi kalau misalnya kita gunakan akal kita, sebenarnya kan ada istilah gini, better light the torch than curse the darkness gitu. Jadi lebih baik kita menyalakan obor daripada mengutuk kegelapan. Ya kalau kita ngutuk bahwa ini pandemi, ini COVID ini bikin kita apes, bikin terus nggak berbuat apa-apa, ya itu tadi itu ya analoginya kita lagi mengutuk kegelapan gitu, tapi nggak kasih cahaya gitu. Oke. Ada ide referensi apa yang harus saya lihat, saya dengar, saya tonton nggak sih Mas akhir-akhir ini? Untuk mengembangkan ide-ide kita. Kalau menurut saya sih sebenarnya banyak ya, ada beberapa materi kita bisa lihat, akses di internet gitu ya. Tapi intinya adalah sebenarnya kita harus sadar dulu gitu loh, bahwa di situasi seperti ini kan menghasilkan yang namanya sebuah peradaban baru, yaitu peradaban di rumah ya. Jadi stay at home lifestyle gitu. Yeah. Nah, tapi yang menarik itu adalah stay at home lifestyle ini ternyata bisa jadi ekonomi, jadi stay at home ekonomi gitu loh. Okay. Nah, apa aja sebenarnya yang bisa kita lihat gitu loh, ya banyak. Misalnya katakanlah sekarang itu kan kalau dulu kita belanja di toko online, misalnya kayak Kang Toto kalau dulu belanja toko online mungkin belanjanya nggak penting-penting kadang ya gitu. Iya. Oh, beli apa gitu ya, yang nggak penting. Jadi jadi dulu itu masih sifatnya itu wants, gitu betul. Ya. Nah sekarang orang tuh sifatnya yang memang betul-betul dibutuhin, need. Beli itu ya yang dasar, makanan gitu kan, kebutuhan sehari-hari. Makanya piramida hierarki Maslow itu bergeser gitu kan, dari yang tadinya aktualisasi diri sekarang jadi yang betul-betul memenuhi kebutuhan dasar gitu. Oke. Nah, itu menarik nih netizen PRFM. Jadi idenya hari ini adalah bagaimana yang bisa kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang, begitu kan ya? Betul. Jadi bayangin aja juga. Kita bisa jualan. Dan ini yang menarik, misalnya saya ngelihat ya anak-anak milenial, anak-anak generasi Z gitu yang muda-muda itu, yang tadinya mungkin budaya home cooking itu hilang, sekarang muncul. Mereka belajar masak, mereka sebenarnya punya potensi gitu. Mereka mulai jualan gitu.
Dan itu kan sebenarnya kalau menurut saya peluang bisnis banget gitu. Dari makanan aja, misalnya dari makanan aja itu kan mau 1000 macam makanan kita bikin bisa gitu loh. Jadi kuenya masih terbuka, bisa dimakan oleh banyak orang. Kira-kira kayak gitu. Iya. Kabarnya memang kondisi seperti ini nggak bisa dibilang sebentar lagi, begitu ya, kita nggak tahu sampai kapan kondisi ini terjadi. Artinya kalau ada yang baru nonton dan baru merasakan, oh iya, harusnya saya lakukan ini, belum terlambat kan, Mas Gali ya? Nggak ada kata terlambat gitu. Cuman saya selalu menyarankan gini, jangan kita menunggu gitu ya, tapi kita harus punya prinsip bahwa seolah-olah pandemi ini tidak berakhir. Jadi kita harus merubah mindset, merubah pola hidup kita, merubah sistem gitu. Karena kita setting aja di kehidupan kita bahwa pandemi ini nggak akan berakhir gitu. Nah, nanti akan terbiasa. Sehingga kita nggak kecewa gitu. Kita nggak pernah tahu kan nanti ada gelombang kedua, virusnya juga belum vaksinnya juga belum ditemuin gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Iya, betul. Oke. Kang, thank you banget nih motivasi dan ceritanya buat teman-teman yang lain. Saya pikir dari obrolan singkat ini paling tidak membuat orang jadi mau gerak gitu ya, nggak mager lagi, udah nggak merasa bosan lagi. Apapun bisa Anda kerjain kok. Sok kita cari sama-sama apa yang sedang dibutuhkan banyak orang. Thank you ya, Kang Gal ya. Sama-sama, Kang Toto. Oke. Gitu. Sampai ketemu di lain video dan nanti mungkin kita di lain video. Kita bicara apa lagi ya? Oh, next gampang lah kita atur banyak apa namanya? Gitu. Kita atur topik-topik lainnya ya. Iya, Thank you, Mas Gali. Kreativitas mah banyak banget lah tentang betul. ini ya. Oke.